Pernah kepikiran nggak? Gimana ceritanya ribuan pulau dengan ratusan suku yang beda-beda banget bisa jadi satu negara? Nah, kali ini kita bakal telusuri kisah luar biasa di balik lahirnya Indonesia. Sebuah cerita tentang perjuangan, pengorbanan, dan pastinya api persatuan yang menyatukan semuanya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah bangsa bisa lahir dari kondisi yang, ya ampun, terpecah belah banget? Ratusan suku, bahasa, budaya, semua beda. Jawabannya ada di perjalanan sejarah yang bakal kita kupas tuntas sekarang. Semuanya berawal dari sini. Jauh sebelum nama Indonesia itu ada, perlawanan melawan penjajah tuh udah ada di mana-mana. Tapi ada satu masalah besar yang bikin perlawanan itu selalu gagal. Nah, di slide ini kelihatan jelas banget inti masalahnya. Dulu itu perlawanannya bersifat kedaerahan, jadi tiap daerah berjuang sendiri-sendiri, nggak ada koordinasi sama sekali. Hasilnya, ya gampang banget dipatahin satu persatu. Pelajaran pahit inilah yang akhirnya menyadarkan, wah kita nggak bisa begini terus, kita harus bersatu. Terus kenapa sih perpecahan ini bisa awet banget? Kok susah banget buat bersatu? Ternyata, ini tuh bukan kebetulan. Ada sebuah strategi licik yang memang sengaja dipakai penjajah buat mempertahankan kekuasaan mereka. Dan inilah senjata andalan mereka, politik adu domba, atau yang kerennya disebut divide et impera. Konsepnya sebenarnya simple, tapi wah ngerusak banget. Intinya pecah belah kekuatan besar jadi kecil-kecil, terus bikin mereka saling serang dan saling curiga. Pas mereka sibuk berantem, mereka jadi lemah, gampang deh dikuasai. Setiap perbedaan, entah itu suku, agama, atau ambisi kerajaan, dimanfaatkan habis-habisan. Jadi tujuannya jelas banget ya. Pertama, hancurkan persatuan rakyat. Kalau udah pecah, kekuatan perlawanan otomatis lumpuh. Nah, saat kita sibuk saling sikut, penjajah bisa dengan leluasa menguasai wilayah dan sumber daya kita. Ini benar-benar strategi yang menggerogoti bangsa dari dalam. Tapi, di tengah gelapnya politik adu domba ini, muncullah sebuah titik balik. Sebuah momen yang jadi fondasi lahirnya satu bangsa. Momen yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Catat tanggal ini baik-baik, 28 Oktober 1928. Para pemuda dari seluruh penjuru Nusantara, ada dari Jong Java, Jong Sumatra dan Bon, dan banyak lagi, mereka kumpul. Mereka sadar betul, senjata paling ampuh buat melawan politik pecah belah itu bukan lagi senjata fisik, tapi sebuah ikrar, sebuah sumpah persatuan. Ikrar yang pertama, ini pada masanya revolusioner banget. Coba bayangin, mereka mendeklarasikan satu tanah air Indonesia di atas semua identitas kedaerahan mereka. Ini seperti bilang, hei orang Jawa, Sumatera, Kalimantan, kita semua ini sekarang berbagi satu rumah yang sama. Ikrar kedua ini lebih dalam lagi. Mereka bukan cuma ngakuin sebagai orang Jawa atau orang Batak atau Bugis, tapi mereka mendeklarasikan diri sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia. Ini adalah pukulan telak buat politik adu domba. Sebuah identitas baru yang jadi perekat super kuat. Dan yang ketiga ini penyempurnanya. Oke, kita udah satu tanah air, satu bangsa, tapi gimana cara komunikasinya? Gimana cara menyatukan pikiran kalau bahasanya beda-beda? Nah, jawabannya adalah dengan menjunjung satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan dampaknya luar biasa. Sumpah Pemuda ini benar-benar mengubah arah perjuangan. Rasa persatuan jadi makin kuat, semangat melawan penjajah jadi berkobar serentak di mana-mana, dan yang paling penting, identitas sebagai bangsa Indonesia jadi jelas dan kokoh. Perjuangan bukan lagi soal daerah, tapi soal bangsa. Nah, semangat persatuan yang luar biasa ini akhirnya diuji dalam sebuah pertempuran yang super dahsyat. Sebuah peristiwa di mana api patriotisme itu benar-benar menyala, membuktikan kalau Sumpah Pemuda itu bukan sekedar kata-kata di atas kertas. Kita maju ke tanggal 10 November 1945. Ingat, kemerdekaan kita waktu itu umurnya bahkan belum sampai 3 bulan. Bangsa yang masih bayi ini langsung dihadapkan pada ujian terberatnya di Surabaya. Mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diraih. Taruhannya bukan main-main, taruhannya adalah nyawa. Rakyat Surabaya, dari pejuang, pemuda, sampai rakyat biasa, semuanya melebur jadi satu. Dengan senjata seadanya, bambu runcing, mereka melawan tank dan kapal perang. Setiap jengkal tanah dipertahankan dengan darah. Pertempuran ini menunjukkan 3 nilai penting. Pertama, patriotisme, cinta yang luar biasa pada tanah air. Kedua, keberanian, nekat menantang musuh yang jauh lebih kuat. Dan yang ketiga, rela berkorban, siap mengorbankan apapun,
bahkan nyawa, demi kemerdekaan. Inilah wujud nyata dari semangat Sumpah Pemuda dalam aksi. Oke, kita udah lihat semua perjalanan tadi. Lalu, apa artinya semua ini buat kita yang hidup di zaman sekarang? Karena sejarah itu bukan cuma cerita pengantar tidur, tapi cermin yang menyimpan banyak pelajaran berharga. Jadi, setidaknya ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil. 1. Persatuan nasional itu kunci buat menghadapi tantangan apapun. 2. Kita harus selalu waspada sama taktik adu domba, karena itu bisa menghancurkan kita dari dalam. Dan 3. Nilai-nilai patriotisme, keberanian, dan rela berkorban para pahlawan, itu adalah api yang harus terus kita nyalakan. Semua ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan terakhir, dan ini untuk kita semua. Para pahlawan sudah mewariskan kemerdekaan yang mereka bayar dengan darah dan nyawa. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita di zaman sekarang memberi makna pada kemerdekaan itu